Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi akuntansi perusahaan dagang, di mana di materi sebelumnya telah saya bahas mengenai jurnal khusus. Ya, khusus untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur yang selanjutnya akan di-breakdown menjadi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Materi ini saya ambil dari buku Akuntansi Suatu Pengantar oleh Bapak Catur Sasongko dan kawan-kawan. Iya, pertama-tama di slide ini diasumsikan bahwa inilah kondisi neraca saldo dari Arum Grosir. Saldo-saldo tiap akun yang ada dalam neraca saldo ini merupakan hasil dari buku besar transaksi Arum Grosir. Jadi dari jurnal khusus yang dibuat pembelian, penjualan, penerimaan kas atau pengeluaran kas, dibuatkan buku besar. Dan hasil dari buku besar ini, saldo dari buku besar ini dipindahkan ke neraca saldo. Ya, jadi ini dianggap kondisi Arum Grosir adalah seperti slide yang saya tampilkan. Akun-akun yang ada dalam laporan posisi keuangan atau dalam neraca. Jadi ada 3 akun yang ada dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset, ada liabilitas, dan ada modal. Sedangkan dalam laporan laba rugi ada 2 akun yang ditampilkan, yaitu pendapatan dan beban. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian terhadap transaksi yang perlu disesuaikan. Jadi semua transaksi yang telah terjadi akan ada yang mengalami penyesuaian, akan ada yang di-adjustment, ada yang disesuaikan kondisinya. Misal, ATK yang kita beli awal bulan senilai 1 juta, ya, dalam artian terlapor 1 juta. Harus disesuaikan apakah nilainya masih 1 juta atau sudah berkurang. Jadi kita hitung fisik dulu, kita nilai fisik, nilai ATK tersisa berapa. Misalnya tersisa 200.000, berarti 700.000 telah dipakai atau telah dinikmati. Nah, yang telah dinikmati ini akan kita sesuaikan, akan kita jadikan beban. Itulah maksudnya penyesuaian, kita sesuaikan kondisinya. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contohnya. Jadi contoh-contoh yang saya tampilkan ini berhubungan langsung dengan Arum Grosir. Yang pertama, yang dilakukan penyesuaian adalah beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Ya, yang pertama, setelah dilakukan perhitungan fisik, saldo perlengkapan per 31 Maret adalah 300.000. Jadi setelah dilakukan perhitungan, ternyata perlengkapan kita apakah berupa ATK ya dan lain-lain, ternyata nilainya sisa 300. Coba diperhatikan di neraca saldonya. Di neraca saldo perlengkapan toko nilainya 500.000. Ternyata dilakukan perhitungan fisik, nilainya sisa 300.000. Maka selisihnya itulah yang telah kita nikmati dan kita jadikan beban. Maka jurnalnya adalah beban perlengkapan kantor 200.000, perlengkapan kantor berkurang 200.000. Ya, kondisi selanjutnya. Sewa dibayar di muka. Tanggal 1 Maret, Arum Grosir menyewa toko untuk 12 bulan dan dibayar langsung 12 juta. Jadi Arum Grosir mengeluarkan uang tunai 12 juta rupiah untuk sewa toko selama 12 bulan. Dan pada tanggal 31 Maret kita membuat laporannya. Pertanyaannya, berapa yang telah kita nikmati dari 12 juta ini? Ya. Jadi 12 juta untuk 12 bulan, berarti per bulannya adalah 1 juta. Sudah berapa bulan berjalan? Ternyata 1 bulan. 1 bulan itu dari 1 Maret kita bayar, 31 Maret kita
buat laporannya, berarti sudah 1 bulan kita nikmati. Maka yang 1 bulan ini kita jadikan beban, yaitu beban sewa toko bertambah 1 juta, ya, karena baru 1 bulan. Sewa dibayar di muka berkurang 1 juta. Jelas ya untuk poin pertama, beban yang ditangguhkan. Kita lanjut ke yang kedua, beban akrual atau hutang akrual, yaitu perusahaan mengeluarkan pengeluaran setelah menerima manfaatnya terlebih dahulu. Jadi maksudnya di sini adalah kita telah menikmati, kita telah merasakan manfaatnya baru kita bayar. Atau ibaratnya karyawan telah bekerja baru kita bayar gajinya. Kerja dulu baru bayar gaji. Nah, contohnya seperti ini. Karyawan Arum Grosir baru dibayar gajinya nanti per April. Tapi kita buat laporannya 31 April. Ya, berarti gaji bulan Maret dibayar di April. Kita telah mempekerjakan orang, tapi bayarnya nanti di April. Makanya harus diakui dulu. Diakui sebagai apa? Beban gaji. Ya, beban gaji 1.200.000, hutang gaji bertambah 1.200.000. Kenapa hutang? Karena kita belum bayar. Kita baru mengakui. Nanti kalau sudah kita bayar, maka akan berubah statusnya. Hutang gaji di debit karena berkurang, kas berkurang di kredit. Ya, kita lanjut ke kondisi ketiga, pendapatan akrual. Yaitu pendapatan dicatat apabila uang kas telah diterima atau invoice telah dikirimkan kepada pelanggan. Jadi kita baru bisa mengakui, perusahaan baru bisa mengakui sebagai pendapatan kalau perusahaan telah menerima uang kas atau perusahaan telah menerbitkan tagihan kepada pelanggan. Contohnya seperti ini. Tanggal 30 Maret, Arum Grosir menjual barang secara kredit. Tapi sampai tanggal 31 Maret atau sampai laporan kita mau terbitkan, perusahaan mau terbitkan, ternyata perusahaan belum mengirimkan invoice. Maka kita tidak boleh mengakui sebagai pendapatan. Kita mengakuinya sebagai apa? Piutang. Ya, piutang karena kita menjual secara kredit, berarti piutang bertambah di debit 1 juta, penjualan bertambah di kredit 1 juta. Jelas ya? Kita lanjut ke poin keempat, penyesuaian aset tetap. Ya, ini sudah pernah saya bahas di materi Aktiva Berwujud bahwa seluruh aset tetap kecuali tanah akan mengalami penyusutan. Jadi semua aset tetap akan mengalami penyusutan kecuali tanah. Ya, karena masa manfaatnya berkurang, artinya telah digunakan, otomatis aset ini sudah berkurang nilainya. Misalnya, penyusutan gudang yang dimiliki oleh Arum Grosir adalah 4.800.000 per tahun. Jadi, gudang Arum Grosir ini akan mengalami penyusutan Rp4.800.000 per tahun. Kita menggunakan gudang ini sudah berapa lama? Baru 1 bulan. Maka kita mencari per bulannya dulu berapa? 4.800.000 dibagi 12, 400.000. Yang kita nikmati baru 1 bulan, baru 400.000. Maka 1 bulan ini dijadikan beban. Beban apa? Beban penyusutan gudang 400.000 pada akumulasi penyusutan gudang 400.000. Selanjutnya, penyesuaian untuk persediaan barang dagangan. Ya, jadi kita menghitung secara fisik nilai persediaan di gudang ini sama dengan perlengkapan kantor tadi. Nah, dalam kasus ini, seluruh persediaan barang dagang dicatat pada akun pembelian dan menggunakan sistem periodik dalam mencatat persediaan. Sistem periodik itu, jadi kita baru menghitung nilai fisik setelah kita akan membuat laporan. Anggaplah 1 kali setahun, seperti itu. Ini contohnya. Ya, setelah dilakukan perhitungan fisik, ternyata di gudang ada 4.500.000 persediaan barang untuk dijual. Maka dibuatkanlah penyesuaiannya. Persediaan barang dagangan bertambah 4.500.000, ikhtisar laba rugi 4.500.000. Inilah jurnal penyesuaiannya. Ya, ini semua tadi sudah direkap seperti ini. Dan nilai jurnal penyesuaian ini akan dipindahkan ke neraca lajur seperti ini.
Jadi semua nilai di jurnal penyusuan ini dipindahkan ke neraca lajur. Neraca saldo ini berasal dari slide yang sebelum-sebelumnya. Ada ya neraca saldo yang saya tampilkan sebelumnya, disandingkan dengan penyusuan. Setelah itu akan ada neraca saldo setelah disesuaikan. Inilah. Jadi kayak contohnya yang mana ini? Misalnya ini, sewa dibayar di muka. Posisi neraca saldonya debit 12 juta, di penyusuaiannya 1 juta. Maka setelah disesuaikan tersisa 11 juta. Ya. Nilai-nilai yang ada di neraca saldo setelah disesuaikan akan di breakdown, ya, akan dipindahkan ke laporan laba rugi. Nah, akun-akun yang di laporan laba rugi adalah akun pendapatan dan beban. Jadi semua akun pendapatan dan beban dipindahkan ke laba rugi. Sedangkan posisi keuangan atau neraca adalah akun aset, akun utang, dan akun modal. Ya, diperhatikan. Di sini di bawah, lihat selisihnya sama ya. Ini sama. Nah, sekarang dari laporan neraca lajur ini, kita buatlah laporan tersendiri untuk laba rugi. Jadi nilai yang di neraca lajur dipindahkan atau dibuat ulang menjadi seperti tampilan berikut ini. Ya, diperoleh, perhatikan di bawah 3.314 rugi ya, rugi Arum Grosir. Setelah laba rugi, kita buat laporan perubahan modal. Ya. Modal awalnya pemilik ternyata rugi, otomatis modal dikurangi, tersisa 146. Ya, terus ternyata ada pengambilan pribadinya Ibu Arum, dikurangi lagi. Modal terakhirnya Ibu Arum per 31 Maret adalah sebagai berikut. Nilai ini dipindahkan lagi ke laporan posisi keuangan. Ya. Jadi di sini sudah bukan 150 juta lagi, sudah berubah. Hasilnya sumbernya dari laporan perubahan modal ini ya. Kalau nilai-nilai yang lain itu masih berasal kayak ini contoh kas 79696. Ini berasal dari ini ya, dari neraca lajur. Jadi nilai-nilai neraca lajur dipindahkan, dibuat ulang. Kecuali yang disesuaikan itu tadi adalah ya modal ya, modal. Ini modal di sini 150 juta. Tapi setelah terjadi perubahan modal menjadi 146 juta dan nilai dari perubahan modal ini dipindahkan ke laporan posisi keuangan. Ya, hasilnya untuk aset aktiva 197236, hasilnya untuk pasifa 197236. Inilah 3 akun utama ya, modal, liabilitas, aset. Sedangkan di laba rugi ada pendapatan itu penjualan ya, dikurangi semua biaya-biaya. Ini biaya. Ini semua ke atas adalah unsur pendapatan ini. Ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya harapkan tetap membaca referensi yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Saya siap insya Allah untuk menjawabnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.